Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di pelajaran akidah kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Setelah sebelumnya di minggu kemarin kita belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Nah teman-teman, buka buku paketnya, buku paket akidah di halaman 24. Nah, di sini ada teks, kami akan bacakan nanti sedikit tambahan. Teman-teman dengarkan dan simak video ini baik-baik ya. Beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul meyakini bahwa Allah memilih di antara orang terbaik dan termulia dari jenis laki-laki untuk menerima wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Nah, dari sini kita tahu bahwa Rasul itu adalah seorang laki-laki. Kemudian Rasul itu adalah manusia pilihan, manusia terbaik, manusia paling mulia yang Allah pilih untuk menjadi seorang Rasul. Nah, Rasul kita adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara tidak langsung Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia, orang terbaik, baik sikapnya, sifatnya, akhlaknya, pokoknya semuanya terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Masya Allah. Kemudian wahyu Allah itu berisi kebenaran, berita gembira dan peringatan. Nah, tadi disebutkan berita gembira dan peringatan. Nah, berita gembiranya seperti apa? Nah, disebutkan berita gembira akan hidup bahagia di dunia dan akan masuk surga. Surga adalah tempat kebahagiaan abadi jika mengikuti ajaran Rasul. Nah, di sini disebutkan kabar gembiranya adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat atau di surga. Nah, nanti di surga itu adalah tempat kebahagiaan yang abadi. Nah, teman-teman, Ami mau nanya sekarang. Teman-teman pernah merasa bahagia, tertawa gitu? Pernah ya? Nah, kalau di dunia itu kebahagiaannya bersifat sementara. Contoh nih, teman-teman pagi ini atau siang ini teman-teman bahagia. Kemudian 2 jam kemudian bisa saja teman-teman itu nangis atau sedih atau kecewa. Bisa kan? Bisa jadi, karena di dunia ini semuanya sementara. Nah, nanti di akhirat bahagianya itu selamanya. Ingin gak bahagia selamanya? Pengen gak? Tentu pengen. Nah, kalau mau masuk surga, di sini harus mengikuti ajaran Rasul. Nah, jadi teman-teman, kalau ingin masuk surga, kalau ingin merasakan kebahagiaan yang abadi, maka ikuti ajaran Rasul, ikuti sunnah-sunnahnya. Nah, dengan cara apa teman-teman tahu ajaran Rasul? Dengan cara belajar yang rajin, belajar yang giat. Nah, kemudian tadi kan disebutkan berita gembira dan peringatan. Nah, peringatannya apa? Di sini nih, peringatannya akan hidup menderita dan di akhirat akan masuk neraka, mendapat siksaan, kemudian dan kesengsaraan yang abadi jika tidak mengikuti ajaran Rasul. Nah, kalau ini kebalikannya teman-teman. Kalau tadi kan teman-teman bahagia selamanya di surga. Nah, kalau ini di neraka, lihat, kesengsaraan yang abadi. Masya Allah, ngeri ya, subhanallah. Nah, teman-teman kalau di dunia ini pernah sakit nggak? Pernah merasakan kecewa nggak? Pernah nangis nggak? Tentu pernah ya. Nah, di dunia ini teman-teman sakit aja nggak mau selamanya, pengen segera sembuh. Terus kalau lagi bersedih, teman-teman nggak mau selamanya, pengen bahagia. Nah, kalau di dunia bisa, misalkan hari ini atau siang ini teman-teman sedang sedih, sedang kecewa, menangis, atau sedang sakit. Bisa jadi sore hari teman-teman kembali berbahagia, sore hari teman-teman kembali sembuh, kembali tertawa, bisa jadi. Nah, nanti mah di akhirat mendapatkan siksaan dan kesengsaraan yang abadi. Nah, supaya teman-teman
tidak masuk ke dalam neraka atau tidak mengalami kesengsaraan yang abadi, teman-teman tadi harus mengikuti ajaran Rasul. Karena di sini disebutkan yang masuk neraka itu adalah yang tidak mengikuti ajaran Rasul. Nah, berarti teman-teman ketika teman-teman belajar, teman-teman amalkan ilmunya. Ketika teman-teman belajar tentang Al-Quran dan Sunnah di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah, teman-teman amalkan ilmunya. Jangan cuma sekedar dihafal atau tahu tetapi tidak diamalkan, itu sama saja ya. Jadi nantinya percuma teman-teman pinter, teman-teman hafalannya banyak, teman-teman ngajinya bagus tetapi tidak diamalkan, nanti sayang ya. Nah, yang baik itu hafalannya bagus, terus ngajinya bagus, kemudian diamalkan. Nah, itu lebih sempurna, lebih masya Allah ya. Nah, jangan sampai seperti orang Yahudi yang tahu kebenaran tetapi tidak diamalkan. Makanya Allah murka kepada kaum Yahudi ya. Kemudian kemana? Nah, jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Nabi dan Rasul disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Di antara Rasul tersebut adalah Nuh alaihi salam, kemudian Hud alaihi salam, Salih alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada para nabi kita disampaikan sholawat dan salam, yaitu alaihimus sholatu wassalam. Nah, kita ketika mendengar nabi harus mengucapkan atau dianjurkan mengucapkan sholawat seperti alaihimus sholatu wassalam, atau tadi bisa alaihis salam. Nah, untuk Nabi Muhammad ucapannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Kemudian nabi dan rasul yang paling utama adalah nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul. Nah, teman-teman harusnya bangga menjadi umat dari nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini nabi kita adalah nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa jika ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka orang itu berdusta atau beritanya dusta, karena disebutkan nabi terakhir itu adalah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia tadi beriman kepada Rasul Allah. Kita rangkum tadi, iman kepada Rasul Allah itu meyakini bahwa Allah telah memilih seorang laki-laki yang paling mulia, paling bagus akhlaknya, paling baik sikap dan sifatnya, yaitu contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad atau Rasul itu membawa wahyu dari Allah berupa kabar gembira dan peringatan, dan itu semuanya benar. Nah, mungkin hanya itu dari Ami untuk mata pelajaran akidah hari ini yang dapat Ami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari apa yang sudah dipelajari. Nah, baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan di grup atau japri atau di kolom komentar juga tidak apa-apa. Nah, Ami ucapkan syukron barakallahu fikum. Ami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.